Tadi saya sudah menjelaskan mengenai tanggung jawab auditor ya, di mana tanggung jawab auditor itu adalah mendeteksi kesalahan penyajian ya, penyajian dari laporan keuangan yang dipersiapkan oleh kliennya atau manajemen yang sifatnya material atau dalam laporan keuangan. Nah, material itu apa? Nah, nanti kita bahas pada topik berikutnya ya. Kita lanjut. Nah, ini ada istilahnya asersi manajemen. Nah, seorang auditor atau yang melakukan audit, nah, itu harus memahami betul-betul itu apa itu asersi manajemen. Ya, secara definisi, asersi manajemen itu adalah pernyataan yang tersirat atau tersurat ya, tertulis oleh manajemen mengenai kelompok-kelompok transaksi, kemudian akun-akun dan pengungkapan dalam laporan keuangan ya. Nah, kita lanjut ke asersi manajemen itu terkait dengan apa? Yaitu dengan standar akuntansi, karena ini suatu kriteria bagi manajemen untuk menyusun kemudian mengungkapkan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan ya. Kemudian pengauditan ini merupakan perbandingan antara informasi yang terkait dengan laporan keuangan terhadap kriteria yang telah ditetapkan ya, yang sesuai dengan PABU, yaitu prinsip akuntansi berlaku umum ya. Nah, jadi seorang auditor itu benar-benar harus memahami asersi manajemen untuk melakukan pengauditan dengan tepat ya. Dengan adanya melakukan pengauditan dengan tepat, tentu opini yang dihasilkan juga tepat dan sesuai dengan kriteria yang ada dan sesuai juga yang dilaporkan oleh manajemen terkait dengan laporan keuangannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk asosiasi manajemen ini ada 3 kategorinya ya. Ini masuk nungkilan kuis ini, yaitu PSA 07 atau SA 326. Yang ada 3 kategorinya, yaitu keuangan transaksi, kemudian saldo akun, penyajian dan pengungkapan. Nah, kalau golongan transaksi, asersinya ini adalah kesesuaian kejadian, kelengkapan, keakurasian, klasifikasi dan persahabatas. Nah, ini bisa sudah baca ya. Asersi apa saja yang terkait dengan golongan transaksi, saldo akun, penyajian dan pengungkapan. Menurut PSA ya, pernyataan standar audit 07 dan SA 326. Oke, untuk tujuan audit terkait transaksi, nah asersi manajemennya itu adalah keterjadian, kelengkapan, akurasi, kemudian pembinaan dan pengintisaran, klasifikasi dan penetapan waktu. Nah, ini ada 2 tujuannya, ada tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, tujuan umum untuk asersi keterjadian karena terkait dengan transaksi, tentu transaksi yang dicatat oleh klien atau manajemen itu benar-benar ada. Misalnya transaksi penerimaan kas, ya tentu ada kas yang diterima. Nah, dibuktikan dengan apa? Dengan asersi kelengkapan, ya ada catatannya dan dicatat dengan jumlah yang tepat, yaitu dengan berdasarkan asersi akurasi ya. Setiap transaksi yang terjadi itu dicatat, kemudian dihitung dan dijumlahkan dengan benar, dan juga dikelompokkan atau benar transaksi tersebut dimasukkan di dalam arsip utama dengan tepat dan telah diiktisarkan dengan benar. Dan untuk asersi klasifikasi, ya tentunya bagaimana manajemen mengelompokkan ya setiap transaksi di tempat yang tepat. Misalnya untuk transaksi penerimaan kas tentu digolongkan atau dikelompokkan di penerimaan kas ya. Kemudian penetapan waktu. Nah, transaksi ini bagaimana transaksi ini dicatat pada tanggal yang benar, bukan tanggal yang setelah periodenya, atau dicatat pada periode sebelumnya pada hari ini transaksinya. Nah, itu yang akan diidentifikasi oleh auditor ya.
terkait dengan asersi, penetapan waktu, klasifikasi, pemindahbukuan, akurasi, kelengkapan, dan keterjadian. Nah, untuk tujuan khusus, nah ini bisa saudara baca ini. Setidaknya ada satu tujuan khusus audit yang terkait dengan transaksi. Ini harus dimasukkan ke dalam setiap tujuan umum audit terkait transaksi ya. Nah, ini yang secara detailnya ya untuk tujuan khusus ini. Kemudian tujuan audit terkait saldo juga sama dengan transaksi tadi ada tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, kalau saldo berarti ada hubungannya dengan angka, kalau angka berarti ada hubungannya dengan nominal, kalau nominal berarti ada hubungannya dengan jumlah, ya. Ya, ini ada hasil sejak keberadaan, kelengkapan, akurasi, kemudian klasifikasi, pisah batas, nilai transaksi, hak dan kewajiban. Nah, ini bisa saudara baca ini dan sudah juga dijelaskan oleh makalah sebelumnya. Oke, selanjutnya hubungan antara asesi manajemen dengan audit terkait transaksi. Nah, ini contohnya adalah terkait transaksi penjualan. Bagaimana asesi manajemen, kemudian tujuan audit secara umumnya, dan tujuan khususnya untuk transaksi penjualan. Kemudian hubungan antara asesi manajemen dengan tujuan audit terkait saldo. Nah, ini contohnya itu adalah untuk persediaan. Nah, ini semuanya sudah disajikan, silahkan dibaca dan dipelajari. Kita lanjut, tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan. Nah, pada prinsipnya sama ya untuk keseluruhan transaksi, saldo dan penyajian dan pengungkapan. Asasi manajemennya hampir sama dan prinsipnya juga sama. Jadi konsep yang sama itu diterapkan untuk tujuan audit terkait saldo, itu juga diterapkan juga pada tujuan audit penyajian dan pengungkapan. Nah, ini salah satu contohnya itu adalah untuk pengungkapan pada wesel bayar ya. Nah, ini sudah ada asasi manajemennya, kemudian tujuan umum auditnya dan tujuan khususnya. Oke. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangan dirimu untuk selamanya.